Halo semua, kembali lagi bersama saya, Mang Pengangguran, yang sukanya masukin lamaran namun tak kunjung dapat panggilan. Kali ini saya akan merangkum alur film yang berjudul Kirer. Dari namanya aja udah serem ya cuy. Yang dimana film ini dirilis pada tahun 2014 dan terjadi perpaduan antara Indonesia dan Jepang. Alah sih boy. Tapi seperti biasa sebelum nonton sediakan dulu kopdut biar suasana nontonnya lebih enjoy ya cuy. Oke, tanpa bertele-tele takutnya kuota kalian muter-muter di tengah jalan gak jelas kayak si dia. Kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang wanita yang dikejar-kejar pria misterius, yang pada akhirnya wanita itu pun ditangkap. Di saat wanita itu berada di suatu ruangan, wanita itu pun dihajar habis-habisan oleh lelaki misterius itu, bahkan sampai ia mati. Lalu si pria misterius itu merekam wanita yang sudah mati itu. Yang dimana pria misterius itu bernama Nomura. Ia adalah seorang eksekutif muda asal Jepang yang berkarismatik dan disukai banyak orang. Walaupun latar belakangnya begitu, tapi terdapat sisi gelap, yaitu seorang pembunuh atau bisa disebut psikopat. Setelah itu, si Nomura pun pergi ke warnet untuk menyebarkan video yang ia rekam tadi. Anjir. Di sisi lain ada seorang pria yang sedang melihat video unggahan Nomura. Ia yang bernama Bayu. Bayu ini adalah seorang reporter yang ambisius, yang dimana tugasnya tiap hari yaitu meliput berita tentang politik. Keesokan harinya, Bayu pun sedang meliput sebuah berita, yang dimana berita itu meliputi kasus tentang KDRT yang dilakukan oleh seorang politikus yang bernama Dharma, yang didampingi oleh seorang pengacara yang bernama Roper. Si Bayu yang tidak puas dengan jawaban Dharma, ia pun memutuskan untuk menghadang Dharma di parkiran. Namun usahanya malah gagal. Ia malah dihajar habis-habisan oleh anak buah Dharma. Bahkan kameranya pun dihancurkan. Karirmu baik. Saya masih ingat apa yang Bapak lakukan. Udah. Cerita pun beralih ke Jepang, yang dimana si Nomura sedang menyiram wanita tadi dengan cairan keras, sampai-sampai kulit wanita itu pun melumpuh, dan ia pun tidak lupa membersihkan sidik jari dari wanita tersebut. Singkat cerita, pada saat Nomura sedang berada di mobil, ia pun melihat seorang anak kecil dan mbak-mbak yang berdiam diri di tepi jalanan. Dan ternyata, mbak-mbak itu pun ingin membunuh adiknya dengan cara ditaruh di tengah jalan, namun usahanya malah gagal. Anak itu bernama Soichi, sedangkan mbak-mbaknya bernama Hisae Kawahara. Setelah kejadian itu, Nomura pun mengikuti Hisae dan Soichi, yang dimana mereka berdua tinggal di suatu toko, yaitu toko bunga. Cerita pun beralih lagi ke Indonesia, yang dimana Bayu sedang berada di rumah mantan istrinya, ia yang bernama Dina. Walaupun sudah berpisah, masih tetap akur dan tidak saling mengejek. Dan tak lupa mereka pun melakukan sekecup dua kecup untuk mengingat masa saat mereka menjadi suami istri. Cerita pun beralih lagi ke Jepang, yang dimana Nomura sedang menemui wanita yang semalam, yang bernama Hisae Kawahara. Yang tidak lain tidak bukan hanyalah PDKT cuy. Kita balik lagi ke Indonesia, yang dimana saat Bayu berada di perjalanan, ia malah dirampok oleh dua orang. Saat itu Bayu disiksa, bahkan sampai dicolok dari belakang. Bayu yang sudah ternodai, dia pun tak tinggal diam. Ia pun melawan kedua penjahat itu, dan terjadilah jedar-jedor, sampai kedua orang itu pun mati. Berhenti lu bangsat. Tahan dong. Cerita pun berangkat lagi ke Jepang, yang dimana Nomura sedang mengajak jalan seorang wanita. Sampailah di rumah, yang dimana Nomura menyiksa habis-habisan wanita itu. Bahkan ia sampai memakan dagingnya si wanita itu. Anjir. Dari sini bulu kuduk saya pun berdiri. Bahkan semua bulu pun ikut berdiri. Ih,
Anjir, serem cuy. Setelah kejadian itu, Bayu pun merasa ada hal aneh yang menimpa dirinya. Ia pun merasa sedikit bahagia. Oleh sebab itu, Bayu pun mengupload video yang tadi ke sosial medianya. Di sisi lain, si Nomura yang melihat video itu, ia pun memberikan semacam link kepada Bayu agar mereka berdua dapat berkomunikasi. Di saat Bayu membuka link itu, Nomura pun memberikan pesan yang dimana ia harus menggunakan alamat IP yang berbeda agar tidak dapat dilacak dikarenakan mereka itu sama alias satu hobi. Dari sinilah mulai terjadi perpaduan antara psikopat Indonesia dan psikopat Jepang. Keesokan harinya Bayu pun pergi ke rumah mantan mertuanya, yang dimana di situ juga ada pacar Dina yang baru, ia yang bernama John. John ini selalu dianggap paling sukses, paling berguna, pokoknya paling-paling lah. Beda jauh sama si Bayu yang selalu dianggap tak berguna, berbanding 180 derajat gitu. Singkat cerita, Bayu pun sudah sampai di rumahnya, yang dimana Bayu pun melakukan video call dengan Nomura. Nomura pun memperlihatkan senjata-senjata yang ia gunakan saat menyiksa korbannya sampai membunuhnya. Dikarenakan Bayu ini masih noob atau masih awalan, sedangkan Nomura sudah pro, sudah jago gitu. Di saat terjadi perbincangan hangat antara dua psikopat, Bayu pun melihat ke televisi yang dimana ada si Robert. Dari situlah ia mulai muncul rasa ingin membunuh Robert. Singkat cerita, Bayu pun pergi ke rumah Robert. Saat itu, Bayu pun menodongkan senjata kepada Robert yang sedang enak-enak minum susu. Si Robert dengan spontan langsung melawan Bayu, walau pada akhirnya Robert pun kalah dan disandra oleh Bayu. Gue masih mikir. Saat itu, Bayu menanyakan di mana Dharma, dan terdengarlah suara anak kecil. Bayu pun mencoba untuk mengeceknya, dan ternyata anak itu sudah babak belur, yang pasti habis dihajar. Bayu pun langsung naik darah dan menghampiri lagi si Robert. Dengan rasa kesal, ia pun menghajar si Robert sampai habis-habisan. Dan tak lupa ia pun membakar lagi sampai habis-habisan. Dan tak lupa lagi dia pun merekamnya. Lo si wartawan. Cerita beralih lagi ke Jepang, yang dimana Nomura sedang mencari korban selanjutnya. Ia mencari wanita semacam PL yang ada di pinggir jalan. Bukan wanita yang soleh, apalagi yang berhijab, apalagi yang bercadar, apalagi yang itulah. Dengan mengiming-iming uang, ia pun mendapat satu korban, yang dimana korban ini bernama Midori. Nomura pun mengajak wanita itu untuk pergi ke rumahnya. Namun, di saat di tengah-tengah perjalanan, Nomura pun terbayang wajah adiknya, yang mengakibatkan mobilnya pun oleng. Midori yang kesal turun dari mobil Nomura, lalu memanggil temannya yang bernama Ahmad untuk menghajar Nomura. Setelah selesai menghajar Nomura, Ahmad pun mengambil uangnya lalu pergi. Setelah kejadian itu, Nomura pun berendam diri. Seketika ia pun teringat ke sebuah hutan, yang dimana di situ ada bapak-bapak dan seorang istri, lalu kedua anak yang telah mati. Dan bapak itu pun berkata, hidup itu bagaikan neraka. Lalu ia bunuh diri. Udah. Singkat cerita, Nomura pun melihat Soichi. Ia pun mengajak masuk ke mobilnya. Dikarenakan Soichi sering dibully, Nomura pun memberikan alat penyetrum agar ia mampu melawan dan tidak lagi hanya berdiam diri saja. Nomura pun menyuruh Soichi untuk menyetrum temannya yang sedang berjalan. Scene pun berpindah kepada Bayu, yang dimana Bayu berencana akan membunuh seorang politikus yang tidak lain tidak bukan yaitu Dharma. Saat itu Bayu pergi ke apartemen Dharma. Saat dia sampai di kamar Dharma, ternyata tidak ada Dharma, hanya ada anaknya saja. Bayu pun langsung menodongkan senjatanya. Ia beranggapan bahwa anak Dharma ingin mengambil pistol. Dengan refleks yang cepat, Bayu pun menembak anak Dharma.
Karena belum mati, ia pun menutup bagian wajahnya dengan bantal sampai kojor alias mati. Anak buah Dharma yang mendengar suara tembakan langsung masuk ke kamar. Saat sampai, mereka hanya melihat anak Dharma yang sudah mati. Karena mereka taat kepada atasan, apalagi taat membayar pajak, mereka pun memutuskan untuk mengepung apartemen itu agar penjahatnya dapat ditangkap. Bayu yang bersembunyi di lemari, ia pun harus ketahuan. Bahkan ia seharus melawan satu persatu anak buah Dharma tanpa mempunyai skill bela diri yang kuat. Anjir. Dengan susah payah dan masih cintanya terhadap mantan istri, Bayu pun selamat dari anak buah Dharma. Singkat cerita, malam pun poek, yang dimana Nomura pergi ke suatu klub malam untuk menghabisi si Ahmad dan Midori. Nomura yang melihat Ahmad, ia pun langsung mengajaknya ke toilet dan ia langsung bunuh dengan gunting. Cerp, cerp. Setelah Nomura membunuh Ahmad, ia pun menemukan lagi Midori, yang dimana dia dipaksa untuk ikut bersamanya. Saat di parkiran, Midori pun dihajar habis-habisan oleh Nomura. Nomura pun menghubungi Bayu dan memperlihatkan bagaimana cara menyiksa dan membunuh korbannya dengan baik dan benar. Saat Nomura mau menyiksa Hidori, tiba-tiba datanglah Hisae. Yang dimana Hisae ini bertujuan agar Nomura bertanggung jawab karena telah menyuruh Soichi untuk menyetrum temannya. Bukannya mengiyakan, Nomura ini malah berkata bahwa Soichi anak yang lemah. Di sisi lain, Bayu pun menteriaki Hidori agar ia sadar. Yang mendengar suara wanita, ia pun memutuskan untuk pergi karena ia ketakutan. Tetapi, Nomura pun menjelaskan kenapa ia berubah menjadi begini. Dikarenakan dulu, ia beserta ibu dan adik-adiknya sering disiksa oleh ayahnya. Bahkan, ibu dan adiknya pun bunuh diri sampai tidak kuat atas perlakuan ayahnya. Hisae yang tidak ingin menjadi korban, ia pun menyetrum Nomura dan pergi untuk menyelamatkan Midori. Saat mereka berdua sampai di mobil, sayang seribu sayang, mereka berdua pun harus dihabisi oleh Nomura. Keesokan harinya, Dina dan Eli pun mendatangi Bayu untuk tinggal di sini untuk sementara, karena dikarenakan ia kabur dari rumahnya. Di sisi lain, Nomura pun mendatangi Indonesia, yang dimana korban pertamanya adalah Dina. Saat Bayu sampai di rumahnya dan membuka kamarnya, ia pun kaget dikarenakan Dina sudah mati. Bayu pun bergegas untuk balas dendam kepada Nomura karena dia telah membunuh Dina. Yang dimana saat berpapasan dengan Nomura, Bayu pun malah ditabrak mobil. Dan ternyata mobil itu adalah milik anak buah Dharma. Mereka pun langsung membawa Bayu. Nomura yang melihat kejadian itu, ia pun mengikutinya. Sampailah di suatu gedung yang dimana anak Bayu, Eli, sedang disandra. Dharma pun meluapkan emosinya kepada Bayu karena anak satu-satunya telah Bayu bunuh tanpa alasan yang jelas dan tanpa alasan yang pasti. Saat Bayu mau dibunuh oleh anak buah Dharma, datanglah sahabat sejatinya yaitu Nomura dengan cara menembaki anak buah Dharma. Sementara waktu, Bayu pun selamat. Si Nomura yang licik, ia pun memberikan tantangan yang dimana Bayu harus mau membunuh Dharma dan sebaliknya Dharma harus membunuh Eli. Anjir, tegang. Dikarenakan Bayu ingin Eli selamat, ia pun langsung membunuh Dharma dengan cara mencekiknya. Bayu kira semua sudah selesai, namun itu tidak benar karena Eli malah membenci Bayu. Nomura pun berinisiatif untuk membunuh Eli. Bayu yang tidak ingin anaknya mati, ia pun terpaksa harus mati bersama Nomura dengan cara ngajeleng dari gedung itu.
Mereka berdua pun mendarat tepat di suatu mobil, yang dimana di situ terdapat bocil-bocil FF yang melihat kejadian itu, dan satu bocil pun merekamnya. Anjir. Dan cerita pun tamat, cuy. Oke, gimana menurut kalian tentang film ini? Coba tulis saja di kolom komentar. Pesan yang bisa diambil dalam film ini mungkin, menurut saya gitu ya. Bila mana kamu mengalami gangguan psikopat atau psikologi, kamu harus mengeceknya ke ahlinya gitu. Gitu, pokoknya gitulah. Pokoknya mungkin segini dulu yang saya dapat berikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa. Dadah ya gitu, dadah.